Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septiani. Saya mahasiswi tingkat 2 semester 3 program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Institut Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Multimedia Pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak Yofi Nugraha M.Com. Articulate Storyline adalah sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint, namun Articulate Storyline ini memiliki kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Setelah menyaksikan cuplikan video yang telah ditayangkan, saya akan coba mereview kembali cara penggunaan aplikasi Storyline. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba mereview bagaimana sih penggunaan Articulate Storyline itu. Nah, ketika kita sudah masuk ke aplikasi, ya aplikasinya yang seperti ini, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada New Project. Kita masuk untuk membuat project kita ke New Project. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul. Mungkin ini kalau di PPT ini namanya slide ya teman-teman. Tapi ini kalau di Articulate Storyline ini namanya scene. Nah, untuk penggunaan scene ini agar memudahkan kita nantinya untuk menyeting baik itu menu ya, kita ubah dulu di sini namanya. Namanya itu sesuai yang kita butuhkan ya. Misalkan di sini saya di scene pertama akan membuat cover rencananya ya. Kita ubah dulu. Nah, udah. Kemudian kita bisa tambah lagi scene-nya. Misalkan untuk yang kedua saya mau tambahkan home ya. Kita tambahkan new scene. Ganti kembali di sini, klik 2 kali. Ganti jadi home. Kita kembali ke scene 1 yaitu cover. Nah, di sini kita klik 2 kali ya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ubah backgroundnya biar nggak polos. Klik kanan, kita ke format background. Kemudian picture or texture file. Nah, kita pilih file. Kemudian kita pilih bebas ya, terserah yang mau kita gunakan. Udah ya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita mulai ke misalkan di sini judul ya, ini untuk judul. Kita masuk ke insert text box. Kemudian ketika sudah ada tanda plus, kita tarik dan lepas, kita masukkan judul. Misalkan kajian ilmu sejarah. Maaf ya, MK kelas 12. Nah, kita bisa ubah ini jenis hurufnya bebas. Di sini aku mau menggunakan komik ya. Nah, ini ketika kita sudah masukkan judul, kita bisa pilih ya bebas ukuran jenis hurufnya, ukuran hurufnya mau apa. Di sini saya mau menggunakan
komik ya teman-teman. Nah, ini udah kebetulan. Nah, supaya jelas kita bold, kita ubah ukurannya menjadi 18 misal. Kita rata tengah. Nah, kemudian di sini mau ditambahkan login, kita masuk ke text box kembali. Misalkan kita klik di sini login. Kita ubah hurufnya. Kita bold kembali. Kemudian kita rata tengahkan ya teman-teman. Mungkin ini bisa sedikit digeser. Nah, kemudian kita tambahkan untuk login itu dari input. Kita pilih yang AB di bawah. Nah, masukkan nama, kita tarik. Nah, kita tulis asal sekolah. Asal sekolah ya. Kita setting dulu ya. Boleh ininya kita klik yang kotak ini. Kemudian pindah ke bawah ada text entry. Kita klik 2 kali dan ubah menjadi nama ya. Kemudian kita ke asal sekolah sama, kita ubah menjadi sekolah ya. Nah, sekolah. Nah, kita kembali lagi ke atas. Ini ada otomatis warna biru ya. Kita klik ini warna biru, ini juga warna biru. Kita klik 2 kali. Kita ini plus klik. Kemudian variabel 1 ini karena yang awalnya nama, kita ubah kembali menjadi nama ya. Kemudian oke. Kemudian yang kedua juga kita ubah. Nah, yang warna biru ininya menjadi, kita plus menjadi sekolah ya. Oke. Nah, untuk bisa masuk login, ini kita tambahkan icon. Untuk next, kita ambil dari button. Nah, seperti ini ya. Bisa ubah ininya, warnanya. Kita masukkan misalkan bebas ikonnya mau yang mana ini misalkan. Ada, kita tambahkan di sini next. Nah, agar jelas coba kita ubah menjadi ini ya. Next. Kemudian kita atur kembali, klik next ini, kemudian ke kanan kita ada add trigger. Kita klik 2 kali. Ini ubah actionnya menjadi jump to scene ya, karena kita akan lanjut ke scene berikutnya. Kemudian ininya udah next scene, user clicks, dan ini button 1. Kemudian kita tambahkan show. Nah, dari show ini kita tambahkan icon plus ini, kita klik. Nah, ini sudah jump to scene. Ini listnya variabel, dan di if kita coba klik dulu. Klik untuk yang pertama itu nama. Kemudian operatornya kita ubah menjadi not equal to. Kemudian di value-nya udah, kita oke kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan kembali. Nah, di if ini kita masukkan yang kedua itu kan karena asal sekolah, kita tambahkan sekolah.
kemudian operatornya kita ganti menjadi not equal to, dan setelah itu kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita udah oke langsung. Nah, ini kita udah setting, kemudian kita lanjut ke scene berikutnya. Ini cover udah selesai, kemudian kita tadi yang kedua itu home ya, klik 2 kali. Karena ini polos, kita ubah lagi backgroundnya. Kita pilih picture or texture, kita klik file, kemudian kita pilih mana yang mau kita masukkan, misalkan ini ya, klik open. Nah, udah berubah. Nah, di sini karena ini menu, kita tambahkan icon untuk menu, misalkan dari text box ya teman-teman. Menu, atau kita main menu aja ya teman-teman. Kita ubah dulu ininya jadi komik, tapi ini terserah teman-teman karena aku emang sukanya komik, jadi aku kalau setiap huruf itu jadi ya diubah gitu teman-teman. Misalkan kita ukurannya 16 ya, kita rata tengahkan, kemudian selamat datang. Nah, ini pakai rumus teman-teman, biar nanti ketika yang login masukin namanya ada di sini. Nah, rumusnya itu seperti ini, misalkan selamat datang, asal sekolah, nama dulu ya teman-teman, jadi kita pilih persen, nama, kemudian persen kembali, asal sekolahnya, masukkan, enter, kita masukkan persen kembali, di sininya sekolah. Nah, persen kembali, kita enter. Nah, yang nama ini persennya harus nyatu ya teman-teman, nggak boleh di spasi. Kemudian yang sekolah juga harus nyatu ya teman-teman, menyatu maksudnya. Kita tambahkan koma, kemudian tambahkan ayo pilih menu untuk mulai belajar. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita menulis ini kan ada persen ya yang menutupi nama. Ini kita bold. Kita bold. Nah, sama sekolahnya juga kita bold. Ada langsung sini. Nah, setelah itu kita masukkan icon-icon, maksudnya menu-menu yang akan kita gunakan nanti. Kita ambil dari button, di insert ya teman-teman, kita pilih button di sini. Bebas, ini terserah mau pilih yang mana. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, misalkan lepas. Karena di sini tadi saya menggunakan pendahuluan, materi, dan evaluasi, kita ini copy menjadi 3 ya teman-teman. Nah, bisa kita ke bawahkan dulu. Kita langsung tulis di sini pendahuluan. Nah, kemudian di sini materi. Kemudian di yang ketiga itu evaluasi. Kita rapihkan dulu.
Nah, ketika ini sudah selesai di menunya, pendahuluan materi dan evaluasi, kita kembali dulu ke story view. Kita langsung ke scene 3, yaitu pendahuluan. Kita klik 2 kali, teman-teman. Kita masuk ke text box untuk mulai menulis. Di sini ya. Akan ini pendahuluan. Kita ubah dulu seperti biasa. Comics. Kita bold, kita rata tengah dulu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke text box untuk memasukkan materi dari pendahuluan ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke scene pendahuluan. Di sini kita masukkan dulu materinya, karena saya udah simpan materinya di notepad, kita tinggal copy paste. Namun kita masuk dulu ke insert, kemudian text box. Kita tarik dan lepas. Kita masuk ke notepad. Kemudian kita copy paste. Copy. Kemudian di sini paste. Nah, kita bisa atur dulu ya ini. Seperti biasa. Di sini saya suka huruf komik. Kita ubah dulu. Nah, oke teman-teman, jadi kita kembali dulu ke home yang tadi. Kita setting pendahuluannya agar masuk ke scene yang pendahuluan ini. Kita masuk dulu ke home. Kita klik. Nah, kita klik yang pendahuluan, masuk ke add trigger. Kemudian ini ubah menjadi jump to scene. Nah, ininya kita masuk ke pendahuluan. Kemudian, oke. Nah, ini udah disetting ya teman-teman. Kemudian kita masuk kembali ke story view. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, oke teman-teman, kita tadi sudah setting button di pendahuluan. Kita masuk ke home ini. Ini kita setting dulu, klik, kemudian masuk ke yang warna biru. Kemudian show layer ini kita ubah menjadi jump to scene ya teman-teman. Karena kita akan kembali ke scene home. Nah, ini masuk ke, nah udah ya teman-teman, home, user klik, button 1, oke. Kemudian kita masuk kembali, kita bikin, maksudnya kembali ke story view, kita masuk ke scene materi, karena pendahuluan udah beres, kita masuk ke scene materi, klik 2 kali. Seperti biasa kita ubah dulu. Nah, seperti biasa kita masukkan dari insert dulu, kemudian kita ambil text box. Ini untuk yang pertama itu materinya mengenai pengertian sejarah. Nah, teman-teman, ini materi yang pertama mengenai pengertian sejarah. Kita ubah dulu menjadi comics. Nah, kita rapihkan dulu. Misalkan kita rapihkan teman-teman. Ini kan udah ada materi, kemudian kita masukkan dulu icon untuk next ke materi berikutnya teman-teman. Kita ambil dari button.
misalkan simpan di ujung aja, gak apa-apa ya. Nah, misalkan next, kita ubah agar jelas hitam. Agar ini berfungsi, kita masuk dulu ke story view, kita ke home. Nah, materinya kita setting dulu, masuk ke add trigger. Berarti ini bukan jam to scene karena di materi tadi nah, kita masuk ke jam to scene ya teman-teman, sama ininya kita masuk ke next scene ke materi. Kemudian oke. Kita kembali ke materi. Karena dalam materi ini ada banyak, jadi dalam scene materi ini kita tambah slide. Basic layout. Kita pilih yang blank ya, teman-teman. Nah, seperti itu cara untuk memasukkan materi, sama ya. Kita Oke teman-teman, ketika kita udah masukkan semua materi ke dalam slide dalam scene materi ini, juga setelah kita tambahkan icon next ini ya, kan ini belum disetting. Kita setting dulu agar ketika kita klik next ini bisa langsung next ke materi berikutnya. Caranya kita klik dulu, kemudian pilih add trigger. Kemudian pilih dalam show layer ini kita ubah menjadi jump to slide. Nah, kemudian next slide ini kita ubah ke karena ini di materi awal 4.1 kita ubah ke 4.2. Kemudian oke. Dan begitu pun selanjutnya. Kita ubah kembali. Kemudian, karena ini materi terakhir, otomatis kita masukkan icon home agar masuk ke home. Dan kita nanti akan klik ke menu lain ya, karena di sini sudah habis materi. Kita ubah. Caranya adalah jump to scene. Karena kita kembali ke scene home. Kita masukkan ke home, teman-teman. Oke. Nah, ini udah disetting ya teman-teman. Berarti kita kembali lagi ke story view. Kita masuk ke evaluasi yang terakhir ya. Nah, boleh kita ubah backgroundnya dulu. Nah, sekarang kita mengisi evaluasi di scene yang terakhir ya teman-teman. Kita masukkan di sini quiz ya. Masuk dulu ke insert seperti biasa untuk menambahkan teks. Kita masukkan ini, kita tulis quiz. Hurufnya seperti biasa sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita sudah memasukkan soal di sini dan juga kita telah menyimpan icon next ini, maka ini akan next. Agar ini berfungsi, kita tambahkan dulu new slide, yaitu untuk jawaban dari kuis ini ya. Oke teman-teman, ketika kita sudah memasukkan kuis ini, barusan kita sudah memasukkan soal kuis. Nah, dan barusan juga kita sudah menambahkan jawaban kuis di sini. Kita kembali lagi ke soal kuis. Next ini agar berfungsi, kita klik, kemudian tambah add trigger.
kemudian jump to slide, karena ini ada dalam satu scene. Dalam satu scene evaluasi ini ada 2 slide. Berarti jump to slide. Kemudian diubah next slide menjadi yang ini jawabannya ya. Kemudian oke. Kemudian kita ke tombol home yang ada di jawaban. Supaya tombol home ini juga berfungsi, kita masuk ke add trigger, kemudian ubah menjadi jump to scene, karena akan kembali lagi ke scene home. Kita klik, kemudian ini next scene-nya kita ubah menjadi home. Oke. Nah, setelah ini kita coba review ya, preview. Oke teman-teman, sebelum kita preview, kita aktifkan dulu setting di pendahuluan yang tadi, yang ada di home, karena tadi belum disetting ya. Kita masuk ke add trigger, berarti ini masuknya ke jump to scene, next scene-nya kita ubah ke evaluasi teman-teman. Nah, jadi sudah selesai. Kita bisa preview dari awal ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini tidak akan bisa masuk jika kita tidak memasukkan nama terlebih dahulu. Misalkan Rina. Nah, baru tombol next ini akan berfungsi ketika kita sudah memasukkan nama. Seperti ini teman-teman. Selamat datang Rina, asal sekolah IP Garut. Ayo pilih menu untuk mulai belajar. Kita coba klik yang pendahuluan. Nah, ini sudah ada pendahuluan. Kemudian kita klik tombol home agar kembali. Nah, kemudian kita coba di materi ya teman-teman. Sudah ada. Kita coba tombol next ini. Next, 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 dan kita kembali ke home. Kita coba sekali lagi, next, next. Karena ini di materi terakhir, berarti kita kembali ke tombol home. Dan kita lihat evaluasi, ada quiz, dan kita lihat jawabannya di next. Kemudian ini adalah jawaban dari quiz tersebut, dan kita kembali ke home, karena sudah tidak ada materi lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Penggunaan Articulate Storyline dan Microsoft PowerPoint tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan pada Articulate Storyline yaitu membuat hasil presentasi menjadi lebih menarik dan meningkatkan kreativitas. Kemudian pada Microsoft PowerPoint secara umum banyak yang sudah biasa mengoperasikan dan membuat slide presentasi dengan mudah. Kemudian kekurangan pada Articulate Storyline, tidak semua PC atau laptop bisa menginstal aplikasi Articulate Storyline dan memiliki ukuran penyimpanan yang besar. Kemudian pada Microsoft PowerPoint yaitu kurangnya animasi yang menarik, dan jika tidak kita yang kreatif, tampilannya akan monoton. Nah, itulah review cara penggunaan aplikasi Storyline. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.